Belakang yang belakang bertahan dulu, gantian depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Dewa. Gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bung Andi, baik, sehat. Ya, Bung Andi gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, yang di sini juga sehat. Selamat datang di channel Lem TV Bung Dewa. Iya, makasih. Ini waduh, saya suatu kehormatan ini diundang sama media luar biasa ini, Lem TV ini. Saya hanya bisa melihat dari publikasinya aja. Sekarang jadi narasumber ini, waduh, bahagialah bagi orang-orang yang sudah diwawancara oleh Lem TV. Makasih. Terima kasih. Ya, kayaknya semangat banget pagi ini, Bung Dewa. Alhamdulillah ya, bisa bertemu di dunia maya ini dengan Bung Dewa, gitu kan? Karena dunia offline-nya kita agak sulit ketemu, jadi bisa ketemu di sini. Gitu. Jadi kita wawancara langsung di sini, Bung Dewa ya. Iya. Terkait aksi tanggal 26 nih, Bung Dewa nih. Saya dengar-dengar yang akan turun adalah Aliansi Banten, Aliansi Jawa Barat, Aliansi DKI. Persiapan untuk Banten sendiri gimana nih para jawara nih, Bung Dewa nih? Oh, iya. Tanggal 26 tentu saja kalau saya sebagai Ketua DPD Lem SPSI Provinsi Banten mengikuti sepenuhnya instruksi yang disampaikan oleh DPP, ya kan? Dan melalui instruksi itu saya sudah keluarkan instruksi lagi ke seluruh DPC, instruksi turunan ke seluruh DPC, dan DPC sudah juga mengeluarkan instruksi kepada anggotanya, ya sudah di share lah ke seluruh anggota. Mudah-mudahan ya, karena kita meminta maksimal kepada seluruh anggota, ya mudah-mudahan apa yang diinstruksikan itu bisa maksimal gitu kan, karena ini kan untuk kepentingan kita bersama. Terkait aliansi yang ada di daerah, khususnya yang ada di Provinsi Banten, ini kan waktunya bersamaan dengan acara aliansi juga yang ada di Banten gitu kan. Dan saya juga seharusnya hadir di acara itu, tetapi saya sudah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kawan-kawan yang ada di aliansi bahwa Lem sepenuhnya akan turun ke DPR RI. Saya bilang begitu. Ya mungkin hanya teman-teman lain yang tergabung di dalam konfederasi yang akan mewakili, ya kan, yang akan mewakili agenda kegiatan yang ada di Provinsi Banten begitu. Karena kan tentu yang diperjuangkan sama, ya kan. Kalau yang di provinsi itu memperjuangkan tetap kenaikan upah terkait dengan SK Gubernur yang masih kita tuntut revisi, ya kan, sebesar 5,4%. Tetapi juga tidak kalah penting yang yang diperjuangkan di DPR RI, diperjuangkan di tingkat nasional juga mengenai pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, dan Undang-Undang tentang revisi Undang-Undang 12 itu yang kita permasalahkan. Karena biar bagaimanapun, ya, pastinya teman-teman aliansi sudah paham, biar bagaimanapun semaksimal apapun kita berjuang di daerah, kalau biang penyakitnya yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya PP 36 itu tetap bercokol sebagai aturan yang resmi, ya, yang diakui oleh pemerintah, tetap pemerintah daerah pun akan tetap berpatokan kepada aturan yang ada di pusat. Begitu Bung Adi. Makanya
kita berjuang sama-sama dan saling memahami kan gitu. Kita berjuang di tingkat nasional ya, tidak bisa ikut di daerah kecuali tidak berbenturan dengan acara aksi pada tanggal besok ya, tanggal 26. Nah, karena ini berbenturan, maka saya meminta bantuan kepada teman-teman yang ada di konfederasi untuk mewakili, karena biar bagaimanapun semua anggota wajib berjuang gitu kan. Mudah-mudahan lah kita ini kan yang yang continue menyuarakan ini, ya bersyukurlah kita punya federasi, kita punya organisasi tetap konsisten memperjuangkan ini. Nah, namun demikian yang ada di Banten tetap mendukung kita, tetapi karena posisinya bersamaan ya, waktunya bersamaan tanggal 26, maka berbagi tugas lah. Yang satu ke provinsi, yang satu ke ya kalau di aliansi daerah lain mudah-mudahan sih bisa ikut bersama-sama, karena saya dengarkan semua turun ya, aliansi daerah yang ada di Jawa Barat, PKI ya. Kalau di Banten saya sudah diinformasikan bahwa agendanya bersamaan. Begitu Bung Andi yang ganteng. Bisa aja Bung Dewa, tapi mantap lah persiapannya Banten. Provinsinya para Jawara ini memang persiapan perjuangannya sangat panjang, dari UPA, sekarang tentang Omnibus Law, ke DPR RI gitu kan. Nah, boleh tahu nih, punya target tersendiri nggak sih untuk aksi tanggal 26 nih, target dan sasarannya nih Bung Dewa? Ya, tentu targetnya kan bagaimana kita mensejahterakan anggota kita, ya kan. Mensejahterakan anggota kita itu tentu apa yang menghambat perjuangan kita, itulah yang harus kita maksimal kita kita perjuangkan. Tentu perjuangan ini tidak bisa sendiri kan, karena ini menyangkut kepentingan bersama gitu. Nah, kalau target khusus di Banten kan revisi revisi SK Gubernur yang harus kita meminta dinaikkan 5,4%. Itu ada dasarnya. Kenaikan 5,4% itu karena itu berdasarkan kesepakatan dari tripartit, di mana tripartit Provinsi Banten itu sendiri kan terwakili dari pemerintah, dari unsur pengusaha, dari unsur pekerja, dan mereka sudah sepakat satu angka, yaitu sebesar 5,4%. Tapi gubernur kenapa tiba-tiba tetap ngotot di aturan, karena tidak ingin melanggar aturan PP 36, walaupun kesininya setelah kita aksi, kita demo terus-terusan, ada peluang untuk merubah SK Gubernur itu, tetapi dia juga tidak mau disalahkan bagaimana itu merubah tidak melanggar pemerintah pusat gitu kan, tidak melanggar PP 36, itu yang disampaikan. Maka kan jelas di sini penyakitnya adalah PP 36. Nah, itulah yang kita perjuangkan besok yang kesekian kalinya, karena perjuangan ini kan perjuangan khususnya dari LEM ini kan perjuangan yang terus kontinu, tidak ada kapok-kapoknya, tidak ada berhenti-hentinya, secara menyuarakan dan bergerak terus-menerus, bukan hanya di daerah tetapi juga di nasional, dengan target tentu bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu dibatalkan dan PP 36 otomatis batal dengan sendirinya. Apalagi sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi kan, walaupun putusan itu bersyarat gitu kan. Tapi kenyataannya yang terjadi fakta di lapangan, pemerintah tetap menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja itu, menggunakan PP 36, dan ini sudah banyak makan korban gitu kan, termasuk anggota kita sendiri gitu. Di Cilegon aja banyak anggota kita yang sudah beralih statusnya, kemudian upahnya ya kan, bahkan sampai upahnya itu upah bukan lagi bulanan tetapi sistemnya tonase kan gitu, yang dimana kalau tidak mencapai target upahnya dipotong untuk memenuhi target itu kan udah nggak bener, udah nggak beres. Nah, itulah
hal-hal itulah yang kita perjuangkan. Ternyata kalau dari disebutkan pernyataan dari disnaker setempat, ini akibat Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, gitu kan. Maka tidak ada kata lain, kita harus maksimal bagaimana caranya dengan daya upaya Undang-Undang Cipta Kerja itu harus dibatalkan supaya turunan-turunan yang menghambat kenaikan upah dan menghambat terjadinya meningkatkan kesejahteraan anggota itu bisa dilakukan. Begitu Bung Andi, gitu. Ya. Berarti sekali mendayung 2-3 pulau terlampau ini, ada peribahasa seperti itu nih. Jadi kita sudah mati-matian juga di daerah, kalau daerahnya tetap ngotot itu PP 36 yang jadi dasar, ya bagaimana, mau apa lagi, kan begitu. Berarti kan sebetulnya di daerah pun ada niat untuk berubah, hanya dia kan tidak mau melanggar gitu. Melanggar seperti ya kita bersyukur ada gubernur-gubernur, harapan kita sih gubernur itu berani kan gitu, karena gubernur itu dipilih oleh rakyat daerahnya itu sendiri. Tapi faktanya, kenyataannya tidak berani kan, kecuali DKI kan gitu. Nah makanya ya kita bisa saling membantu kan, saling membantu. Nah dengan belajar dengan kejadian kemarin pun, bagaimana caranya kita komunikasi tetap terjalin, tetapi juga mencari solusi-solusi lain agar upah itu tetap naik gitu. Bagaimana caranya, walaupun di tiap-tiap tingkatan perusahaan sudah berusaha melalui PKB, melalui bipartit kan gitu. Tapi kan yang namanya perusahaan tetap patokannya, dia juga nggak mau rugi, patokannya kan kepada aturan, pada undang-undang. Maka karena undang-undang Cipta Kerja ini yang faktanya nyatanya menggunakan menciptakan PHK yang banyak kan begitu, menciptakan penghambatan upah, itu kan faktanya seperti itu, kejadiannya seperti itu, dan korban-korban itu sudah banyak gitu. Ini maka nggak bisa dibiarkan, hal ini tidak bisa dibiarkan kalau mau anggota kita sejahtera, kalau mau buruh seluruh Indonesia khususnya di Banten mau sejahtera. Nah, kembali lagi perjuangan ini kan tidak bisa sendiri-sendiri ya, tidak bisa ego serikat yang ditonjolkan, oh ini saya yang berperan lah segala macam. Kalau saya sendiri di Banten prinsipnya silakan mau yang di depan siapapun, yang penting paling utama yang diperjuangkan adalah kesejahteraan buruh secara umum, begitu kan. Begitu, jadi kalaupun mereka diam, kita yang mengingatkan, kita yang bergerak, seperti yang akan dilakukan besok kan, yang lainnya tetap diam, kemudian isunya sudah lain, ke arah politis dan lain-lain, kita tetap fokus bagaimana tetap walaupun itu sudah berulang-ulang dilakukan gitu kan, sudah kesekian kalinya. Tapi kan kita nggak tahu kan, kita nggak tahu, siapa tahu ada keajaiban yang kemudian amin. Yang itu kemudian dibatalkan, begitu Bung Andi gitu kan. Ya intinya ya marilah kita berjuang maksimal ya. Alhamdulillah kalau ada aliansi daerah juga mau ikut serta gitu kan, bersama-sama berjuang melakukan ini. Ya bukan hanya aliansi daerah, harusnya seluruh federasi, serikat pekerja, serikat buruh dari konfederasi manapun bersama-sama. Karena kelemahan kita jujur saja ya di situ. Ini masih bukan hanya memang dia mau berjuang, tapi tetap ingin menonjolkan jati dirinya, ingin menonjolkan benderanya, organisasinya, itu yang sangat disayangkan. Sehingga perpecahan, kelemahan ini, ketidakadanya persatuan ini ya kan dimanfaatkan oleh golongan yang lain untuk tetap tancap gas bagaimana caranya Undang-Undang Cipta Kerja itu tetap berlaku ya kan. Coba seandainya kalau kita
melihat semua bersatu aja berbondong-bondong sampai jutaan, kan buruh ini kan jutaan ya, dari aliansi daerah aja semua kalau bersatu semua memang iya solid ya, yakinlah pasti bisa dirubah kan begitu. Nah ini kan masalahnya yang satu berjuang ini, yang satu berjuang itu yang sangat kita sayangkan gitu. Begitu Bung Andi, ya mudah-mudahan sih ke depan tidak seperti itu lagi. Gitu Bung Andi, Bung Andi. Oke, wah mantap memang, jawarawanya Banten ini mantap memang. Terakhir nih Bung Dewa, sebagai closing statementnya, seruan aksi buat buruh, khususnya buruh lem, umumnya adalah buruh Indonesia. Mungkin silakan closing statementnya Bung Dewa. Ya, saya menghimbau kepada seluruh anggota, khususnya lem di Provinsi Banten maupun secara nasional, mari kita berjuang sama-sama, ya kan. Kita mesti bersyukur ada organisasi kita, ada tubuh organisasi yang tetap fokus memperhatikan ini, ya kan, karena ini biang penyakit Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan jujur tidak bisa berjuang sendiri, harus ada kesadaran dari seluruh anggota lem ya, yang ada di nasional maupun khususnya di Provinsi Banten. Besok kita semaksimal mungkin mengerahkan massa dengan menggunakan mobil komando, kumpul di Jalan Dan Mogot ya, di basis kita, bergabung dengan Kabupaten Tangerang ya, mudah-mudahan lah bisa solid, kompak, dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya kan, melanggar aturan, karena kita ini sedang berjuang. Jadi perjuangan ini jangan dinodai dengan hal-hal yang urakan ya, yang hanya ingin menunjukkan kehebatan sesaat gitu kan, euforia. Yang penting kita bagaimana bisa bergerak bareng, berjuang sama-sama, kibarkan silahkan setinggi-tingginya panji-panji organisasi kita, lem, ya kan, tunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa kita bisa aksi, tetapi aksi itu adalah aksi damai, tidak mengganggu aktivitas, rutinitas masyarakat di sekelilingnya, sehingga bisa mendapat dukungan simpatik dari masyarakat, dan perjuangan kita pun bisa maksimal. Begitu Bung Andi ya, yang intinya kompak ya, tunjukkan kesolidan dan sampaikan pergerakan ini bahwa ini adalah pergerakan ibadah kan, pergerakan amaliyah, itu bukan bisa diganti dengan materi, tapi mudah-mudahan diganti dengan dalam situasi dan kondisi lain ya, dalam kondisi rezeki lain. Hari ini kita harus mengorbankan waktu, besok kita harus mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, pikiran yang mungkin tidak terganti dengan ini, tapi mudah-mudahan bisa terganti di tempat lain, dari profesi yang berbeda, dari pekerjaan yang berbeda, karena amaliyah kita yang kita lakukan di di organisasi. Begitu Bung Andi. Ya, terima kasih Bung Dewa closing statement-nya. Mudah-mudahan semua buruh Indonesia dapat mendengar ini dan ikut berjuang bersama dalam perjuangan nanti di tanggal 26 Januari 2022 di depan DPR RI. Dan terima kasih juga kepada Bung Dewa sudah mau hadir nih di channel Lem TV milik SPLM. Jangan bosan-bosan ya. Nanti kalau kita undang lagi sebagai narasumber Bung Dewa. Oh iyalah gitu kan. Tinggal ini aja ya kan, dihitung aja gitu. Siap, nanti kita hitung. Oke, mungkin itu aja Bung Dewa, sekali lagi terima kasih.
atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya, kayaknya super sibuk hari ini ya, jadi dihubungin banyak orang gitu kan. Sekali lagi terima kasih. Salam perjuangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. FSPLM bangkit bergerak, satu komando. Salam buat semuanya. Bye bye. Bye bye.